Seksi Tindak Pidana Khusus. Selamat siang Mas Dwi. Selamat siang Mas Priyo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Salam kenal kita Mas Priyo. Ya, salam kenal juga. Salam sehat juga. Alhamdulillah. Ya, selamat datang di Purwokerto Mas. Siap. Oke. Ini kali keberapa kesini? Ini yang pertama kali. Berarti first time ini? Betul. Oke, mudah-mudahan betah, nyaman ya di sini ya. Pasti nyaman Mas. Nyaman ya. Oke, siap. Wah, luar biasa ini jauh-jauh dari Kebumen ya. Kurang lebih 2 jam ya kesini ya. Ya, tadi kita perjalanan dari Kebumen sekitar jam 8 lah ya. Oh, pukul 8. Jam 8. Ya, jam 8 ya. sampai sini jam 10 tadi ya, jam 10 kurang lah. Oke, luar biasa untuk Jaksa Menyapa RRI Purwokerto. Wah, tepuk tangan dong. Ya, dan siang hari ini pastinya seperti biasa acara ini juga selain disiarkan melalui FM 93,1 MHz, 89,2 MHz, kemudian 107,3 MHz dan juga AM 756 kHz juga tayang di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Silahkan yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu dan boleh nanti Anda kirim komentar ya atau pertanyaan lewat live chat kami di YouTube ataupun di aplikasi RRI Digital serta lewat WA 081125400911 serta lewat telepon juga 02816323336. Ini banyak banget salurannya jadi harus disampaikan semuanya nih. Saking banyaknya platform nih. Oke, baik Mas Dwi, saya panggilnya Mas aja nggak apa-apa ya? Boleh, Siap, biar lebih dekat Mas. Oke, siap. Kalau dipanggil Bapak terlalu ini. Meskipun udah Bapak juga ya. Iya, amin. Oke, baik. Mas Dwi, ini kita ngobrolin topiknya kenakalan remaja ya. Betul. Ini ngomongin kenakalan remaja, ini akhir-akhir ini kayaknya banyak banget sekali. Kasus kenakalan remaja di media sosial yang viral gitu ya. Pasti kan kita sedih nih. Betul. Ada apa dengan remaja sekarang gitu ya? Itulah butuh pembekalan buat anak-anak di usia remaja ya. Oke, nah mungkin sebelum kita lebih jauh ngobrol tentang ini, boleh dikasih tahu nih ke para pendengar apa sebenarnya kenakalan remaja itu? Kenakalan remaja itu kan perilaku ya. Iya. Perilaku remaja yaitu antara usia. Kalau menurut data WHO sendiri bahwa usia remaja itu sekitar dari umur 12 sampai 24. Tapi menurut data WHO kenakalan remaja. Baik. Tapi kalau dari Menteri Kesehatan sendiri ada batas usia yaitu antara 10 sampai 19 tahun. Baik. Nah, di dalam usia rentang itu seringkali kita temui atau remaja ini ingin menemukan jati diri lah. Baik. Jati diri, ya ada jati diri mungkin apabila memang ketemu dengan hal yang positif bagus Mas. Tapi kalau dia sudah menyimpang, itu yang harus kita waspadai. Itulah. Oke. Ya, lalu kenapa nih seorang remaja bisa melakukan kenakalan? Jadi penyebabnya tuh apa gitu kalau boleh tahu nih? Sebenarnya sih banyak Mas kalau penyebab kenakalan remaja itu ya. Yang pertama itu mungkin dari kepribadian diri sendiri dari remaja tersebut atau status di masyarakat. Biasanya kalau dari kepribadian sendiri itu yaitu kurangnya kontrol. Yang pertama itu yang pasti kontrol dari yang harus diutamakan dari orang tua. Baik. Dari pendidikan. Begitu juga dari mungkin kontrol masyarakat. Biasanya kalau dari kontrol dari diri orang tua itu kita tidak tahu Mas. Kadang-kadang di sekolah mungkin dia bisa dilakukan pemantauan oleh guru-guru. Baik. Tapi setelah di luar sekolah, dia bergaul dengan siapa, dia berteman dengan siapa, itulah yang harus kita kontrol. Kita harus tahu. Karena salah bergaul di luar itu pasti dia akan mengikuti. Dia ingin coba-coba, dia ingin melihat. Kemudian ada juga dari status di masyarakat. Kalau status dari masyarakat ini ya biasanya seorang anak itu akan kembali melakukan perbuatan-perbuatan tercela itu apabila dia di dalam masyarakat itu pernah melakukan sesuatu hal yang dalam tanda kutip melakukan suatu perbuatan yang tercela. Dia dicap sebagai X. Baik. Disitulah muncul kecenderungan dari masyarakat anak ini, saya sudah seperti ini.
dia ingin melakukan mengulangi lagi. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, jadi mungkin awalnya anak itu hanya melakukan satu kesalahan, Betul. tapi karena stigma dari orang-orang di sekitar terlalu menjudge gitu loh mungkin ya, akhirnya jadi timbul kenakalan berikutnya gitu ya. Nah, disitulah kita memang harus sebenarnya jangan menjauhi mereka. Oke, Kita harus merangkul mereka di hal-hal yang positif lah. baik. Mungkin satu contoh juga kayak anak saya, Mas. Oke, Kalau anak saya itu, anak masnya umur berapa nih? ini ada. Kalau anak saya itu umur kebetulan yang paling kecil itu sekitar 8, Mas. Oh, 8 tahun. Tapi memang lagi aktif-aktifnya. Baik. Saya tinggal itu selalu gadget, selalu Oh, main gadget. HP Oke, yang siap. Dipegang ya. dipegang terus, Mas. Saya kan ngeliat dampak-dampak dari HP kan bahaya juga. Iya. Tapi saya coba cari cara agar gimana cara anak ini supaya tidak selalu memegang gadget. Makanya saya kadang-kadang saya kasih kesibukan dia itu suruh buat apa, bikin apa. Alhamdulillah itu bisa, Mas. Mengalihkan perhatian ya. Mengalihkan perhatian dia jangan selalu terjadi ke gadget Oke. terus. Alhamdulillah dari hal itu berkurang gadgetnya kan. Oke. Jadi hal-hal yang dia lihat di YouTube, hal-hal yang harusnya tidak perlu dilihat, ya alhamdulillah bisa teratasi. Oke, jadi memang dari orang tua sendiri harus punya solusi ya. Betul, Mas. Oke, karena memang orang tua adalah orang yang paling dekat ya Betul. dengan anak. Jadi ya seharusnya anak itu kembali ke orang tua ya. Oke, lalu untuk gejala-gejala sendiri nih, Mas Dwi nih. Kalau Apa? tadi kan penyebabnya udah nih. Kalau gejala-gejalanya ketika seorang anak yang menginjak remaja ini mau melakukan kenakalan, ini apa aja nih gejala-gejala? Kan pasti udah ada yang perlu dicegah nih supaya bisa dicegah, itu gejalanya apa nih kalau kelihatan yang seperti apa gitu, Mas? Yang pertama biasanya itu anak kalau dari pergaulan di sekolah mungkin dia dijauhi ya oleh Oke. teman-temannya Baik. karena ketahui dari perilakunya sendiri. Kemudian bisa juga dia lari dari tanggung jawab, apa yang sudah kita berikan bisa tanggung jawab tapi dia tidak melaksanakan. Kemudian berbohong pun juga bisa, itu Ya. salah satu gejala-gejala kenakalan. Kemudian kadang-kadang dari perilaku itu dia juga bisa mengeluh Oke. dengan situasi, dengan kondisi yang ada. Mhm. Mungkin itu. Atau juga dia sering mendapatkan intimidasi, Mas, dari teman-temannya. Oke. Termasuk mungkin dibully teman bisa jadi awal Bisa. Awal pemicu. pemicu. anak nakal ya. Bisa. Makanya kita kan sampai sekolah itu sampai menganjurkan agar jangan sampai terjadi pembulian-pembulian. Karena itu memang membuat depresi seorang anak, Mas. Oke. Mm-mm. Tapi mungkin sebelum pertanyaan yang berikutnya, Mas Dwi ini kan dikejari sudah berapa lama nih, Mas, kalau boleh tahu? Oh, oke. Iya. Biar Dikejar di mana dulu nih, Mas? kalau di Kebumen. Oke. Kalau di Kuben sendiri, kebetulan saya hari ini berjalan 3 hari, Mas. Sebentar. 3 hari. 3 hari, Mas. 3 hari dan langsung dapat tugas ke sini ya. Siap, Luar betul. biasa ya. 3 hari karena Oke. di Senin kemarin memang saya sudah dilakukan pelantikan. Selasa, Rabu, Kamis saya sudah melaksanakan tugas. Jadi tepatnya hari ini hari yang ketiga. Oke. Padahal Novembernya baru 2 hari ya. Sejak tanggal 31 berarti. Ya? Betul. Oke. Nah, mungkin sedikit cerita di kejari yang sebelumnya. Berarti pernah bertugas di Saya bertugas sebelumnya itu di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah ya. tepatnya di Kabupaten Morowali. Morowali. Oke. Oke, Morowali. Kalau ada gambar Sulawesi, Mhm. itu di kaki, Yang di bawah. di bawah ya? kaki. Oke. Nah, mungkin pernah nggak sih Mas Dwi menangani kasus atau dikejari tempat tugas yang oke. lama gitu? Misalnya ada kasus kenakalan remaja yang mencuat gitu di sana. Oke, ada. Kemarin memang ada satu saya menangani perkara Iya. remaja lah ya. Pada dia yang saya wawancarai, saya tanyakan dia melakukan pengguna narkoba. Oh, narkoba. Anak itu baru lulus SMA. Oke, Masih kecil sekali, Mas. Masih Iya. umur 19-20 tahun lah. baik. Itu kan.
Jadi saya tanya, kenapa kau pakai ini? Jawabannya cuma simpel, Mas. Iya. Saya ikut-ikut. Oh, Hanya seperti itu. baik. Dari ikut itulah dia mulai coba lagi. Itulah kurangnya pemantauan orang tua. Orang tuanya pun nggak tahu, Pas di cross check nggak tahu sama sekali. nggak tahu. Karena Dan mungkin kesibukan atau bagaimana? betul, Oke. karena kan orang tuanya berdagang dia. Oh, baik. Dan orangnya pun kaget karena anak ini sepengetahuan orang tuanya baik gitu loh. Di rumah tidak ada tanda gejala-gejala Tidak yang ada. menyimpang gitu, nggak ada Tidak ya? ada. Oke. Itulah makanya pengawasan orang tua memang perlu sekali, terutama jalin komunikasi. Jangan sampai anak itu tidak ada komunikasi sama kita. Oke. Itu yang utama. Karena kalau kita tidak komunikasi dengan anak, kita tidak bakal tahu anak ini seperti apa. Iya. Anak ini di luar seperti apa. Itu yang utama, jalin komunikasi dengan mereka. Oke, berarti kalau yang kasus narkoba seperti itu solusinya direhab juga ya, direhabilitasi atau bagaimana biasanya? Kemarin itu memang tidak direhab sih, Mas. Tapi memang dia jadi penyalahguna narkoba, memang tetap menjalani pidana. Oh, tetap pidana ya? Oke, baik. Nah, itu tadi kan salah satu contoh nih, kenakalan remaja adalah penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau contoh yang lain untuk kenakalan remaja itu apa saja sih, Mas Dwi, kalau boleh tahu nih? Kalau yang sepengalaman saya juga untuk yang lain-lain, mungkin contoh kalau dari kenakalan remaja yang paling sering kalau saya temukan itu ya melakukan tindak pidana pencurian. Oh, pencurian itu malah banyak? Iya, ada, Mas. Jadi ya itulah, karena kurangnya kasih sayang dari orang tua, kurangnya perhatian dari orang tua, biasanya dia lari ke hal-hal yang negatif. Berkelahi salah satunya, lakukan pencurian, itulah sampai-sampai mereka juga orang tuanya kaget karena ya memang salah orang tua kalau saya juga karena tidak adanya kasih sayang dan perhatian karena anak itu juga mungkin salah satunya broken home kan. Jadi tidak ada yang memperhatikan. Pencurian, terus tadi udah narkoba, pencurian, apalagi nih yang sering terjadi di tengah masyarakat nih? Mungkin salah satunya ada. Tadi perkelahian juga ya. Ada. Tawuran itu juga kadang ada ya. Itu banyak, Mas. Ya. Atau ini juga ada budaya, Mas. Biasanya kalau dari budaya sosial sendiri ini biasanya kan ada teman mungkin yang status di masyarakatnya mungkin yang agak lebih dari gaya berpakaian, dari kehidupan sehari-hari, itulah membuat kecenderungan remaja ini pengen seperti itu, pengen punya seperti itu. Makanya dari hal-hal itu carilah dia jalan pintas. Jalan pintas itu ya tadi melakukan hal yang tadi mencuri. Mengambil itu. Karena memenuhi keinginan ya. Betul. Untuk meniru misalnya perilaku remaja lain yang memang secara finansial lebih beruntung misalnya gitu ya. Betul. Gitu ya. Oke. Baik, ini masalah kenakalan remaja kan selalu terulang gitu ya. Maksudnya tiap tahun itu ada aja. Nah, kalau di Kabupaten Kebumen sendiri mungkin meskipun baru 3 hari ya, mungkin sempat buka-buka file gitu. Udah sedikit ini nggak ada bocoran-bocoran di sana seperti apa sekarang? Kalau saya melihat dan menilai pasti di setiap wilayah itu pasti ada. Ada ya. Pasti ada dan tidak jauh berbeda dengan yang lain-lain. Tapi cuma mungkin cenderungnya atau pelaku tindak pidananya pasti berbeda-beda. Tapi ya pasti tetap hampir sama, Mas. Oke. Ya. Baik. Dan pendengar yang di rumah, Anda juga boleh bergabung ya bersama kami yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Ada Mas Dwi Romadona ya dari Kejari Kebumen. Silahkan bisa langsung bertanya lewat saluran kami di WhatsApp 081125400911, melalui live chat juga di aplikasi RRI Digital. Kemudian telepon 02816323336 dan juga melalui live chat di YouTube channel kami RRI Purwokerto.
Ya, baik Mas Dwi, sebelum kita lanjut kita jeda sejenak ya Siap. untuk mendengarkan satu lagu berikut dan setelah ini kita kembali lagi tetap di Jaksa Menyapa. Sedang apa dan di mana dia ku mencari namun tak ada kabarnya. Ini kan namanya cinta, diam-diam ku mulai curiga, ku mulai terganggu. Jangan-jangan ada cinta yang lain, ketuk pintu hati yang sepi dan kau buka sepenuh hati. Ternyata aku salah sangka kepadamu. Ku terlalu cemburu. Ternyata kamu benar setia kepadaku. Terima kasih cinta, ku yakin maafkan bila cintaku kembali. 7 hari dalam seminggu ku mencarimu. Ternyata aku salah sangka kepadamu. Ku terlalu cemburu. Ternyata kamu benar setia kepadaku. Terima kasih cinta. Ternyata aku salah sangka kepadamu. Ku terlalu cemburu. Ternyata kamu benar setia kepadaku. Terima kasih cinta. Baik, kembali lagi masih di Jaksa Menyapa pada siang hari ini ya dengan topik kenakalan remaja ya, dan tentu saja masih bersama narasumber kami ada Mas Dwi Romadona SH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Baik, Mas Dwi, tadi kita udah bicara tentang contoh-contoh kenakalan remaja yang sering terjadi di tengah masyarakat ya. Nah, ini sekarang untuk menangani kenakalan remaja ini bagaimana caranya? Mungkin dari sisi orang tua, dari sisi penegakan hukum sendiri seperti apa nih untuk penanganan kenakalan remaja ini, Mas? Yang pertama coba kita tanamkan nilai kebaikan sejak dini. Ya. Tidak hanya kemampuan akademisnya, orang tua juga perlu memperhatikan perkembangan karakter spiritual. Ya. Kemudian beritahu konsekuensinya apabila dari remaja-remaja ini melakukan suatu hal-hal yang negatif. Baik. Kasih tahu bahwa ini konsekuensinya apabila kamu melakukan hal seperti ini. Kalau kamu melakukan ini, konsekuensinya seperti ini. Ya. Itu harus kita beritahukan juga. Kemudian yang saya bilang juga tadi, jaga komunikasi tetap terbuka.
Oke. Komunikasi seorang orang tua dan anak itu jangan sampai putus. Jadi selalu komunikasi intens, tanyakan hal-hal yang sifatnya mendukung, mendorong. Oke, kemudian dorong remaja untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Baik. Yang bilang saya tadi itu jangan dia ingin kegiatan yang positif kita halangi, jangan. Makanya selagi kegiatan itu masih bersifat positif, kita harus dukung, dorong. Itu salah satunya. Kemudian kita juga harus bisa bersikap tegas. Kalau anak itu memang salah, kita katakan salah. Oke. Kalau memang itu benar, kita harus dukung. Seperti itu. Oke, jadi intinya kita harus proporsional gitu ya. Betul. Jadi tidak misalnya suatu saat anak kita berbuat kesalahan kita malah melindungi, membela. Jangan seperti itu. Karena kalau udah tahu anak kita salah, Iya. kita lindungi, tidak menuntut kemungkinan suatu saat dia akan melakukan perbuatan seperti itu lagi. Oke. Nanti sudah sama bapak saya seperti ini, bapak saya akan seperti ini. Jangan. Oke. Itulah makanya kalau memang dia salah, kita katakan salah. Kita harus bawa tegas. Oke. Biar dia tahu ini loh konsekuensinya apabila kamu melakukan hal-hal yang negatif. Ya. Oke. Ya, baik. Ini sudah ada pertanyaan pendengar lewat WA nih, saya bacakan dulu. Selamat siang, ini ada Bapak Martoyo yang ada di Purwokerto. Selamat siang Mas Priyo dan juga narasumber. Izin bertanya nih, kalau untuk menangani anak yang biasa membuli temannya, itu bagaimana solusinya ya? Karena kadang-kadang ini sangat meresahkan bagi orang tua yang lain. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke. Ya. Yang saya katakan tadi untuk cara supaya melakukan pencegahan terhadap anak-anak pembulian, yang pertama kita harus komunikasi dengan mereka bahwa pembulian itu di kalangan anak-anak itu sangatlah tidak bagus atau tidak baik. Ya. Kita harus memberikan tahu konsekuensinya, bahwa kadang-kadang pembulian itu juga bisa anak-anak itu menjadi depresi dan melakukan suatu perkara tindak pidana. Oke. Dari pembulian itu dia merasa tertekan, dia merasa terintimidasi, terjadilah suatu perkelahian atau penganiayaan. Itu kan menimbulkan suatu proses yang baru. Makanya kalau saran saya, tetap kita harus memberitahukan, mengedukasi kepada anak-anak. Kalaupun dari pihak-pihak sekolah, alangkah baiknya bisa mengundang teman-teman, baik dari kejaksaan, baik dari kepolisian, bahayanya melakukan pembulian di kalangan remaja atau di lingkungan sekolah. Kita harus intinya memberikan edukasi, memberikan wawasan kepada anak-anak supaya hal-hal yang sifatnya melakukan pembulian terhadap seseorang itu agar jangan dilakukan. Paling seperti itu. Oke, ya baik, terima kasih tadi Mbak Martoyo ya untuk pertanyaannya. Nah, lalu ini kan kemarin ada yang masih hangat nih kasus pembulian ya yang ada di Kabupaten Cilacap nih kebetulan. Oke. Yang waktu itu yang pelakunya ini kan SMP nih, dan kemarin kalau tidak salah itu sudah diputus gitu kan. Nah, ini kalau anak SMP kan anak masih di bawah umur gitu ya. Kalau misalnya ada kasus seperti ini pembulian gitu kan, dia pelaku, kemudian korbannya juga sama anak SMP. Nah, ini kalau yang parah gitu sampai menyebabkan cedera misalnya. Nah, ini berarti melakukan penganiayaan dia ya, sampai memukul ya. Iya, sama itu memang kan kadang-kadang ya karena masih di bawah umur nih. Di umurnya ringan gitu. Oh, umurnya berapa, Mas? Itu SMP berarti ya sekitar Umurnya sekitar SMP itu usia 12-13 ya, 14 lah ya. 14. Ya, sekitar itu. 14. Iya. Itu gimana nih? Oke. Sebentar, ini ada telepon dulu. Kita terima dulu sebentar. Ya, selamat siang. Selamat siang.
Ini Halo, dengan nama saya Tuti dari Purwokerto. ya selamat Saya siang Mbak izin Tuti. tanya, Gimana tuh? salah satu bentuk kenakalan remaja yang populer akhir-akhir ini kan kayak cyberbullying atau Oke. perundungan dunia maya. Nah, bagaimana sikap kejaksaan terhadap kasus ini ya? Seperti Oke, itu. gitu aja. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tuti. Oke. Baik, ini pas nyambung juga nih kita ngomongin pembulian juga, ini ada yang tanya juga. Mungkin jawab pertanyaan Mbak Tuti dulu tadi, kalau menanggapi ada cyberbullying atau pembulian nih di media sosial juga kan kadang bullyingnya kan nggak harus yang secara fisik, ada juga yang verbal nih di medsos dibully gitu. Itulah makanya saya bilang Iya. tadi Mas, kita harus sering melakukan komunikasi, memberikan pemahaman-pemahaman kepada khususnya remaja lah Iya. terhadap bahayanya perundungannya pembulian kepada masyarakat. Karena kalau saya yakin mungkin anak-anak remaja ini kan memang masih usianya labil, Mas. Betul. Jadi apa yang dia terima di luar, dia langsung praktekkan. Dia tidak tahu konsekuensi yang akan terjadi, Iya. gitu loh. Dia hanya mendengar dari si A, si B, langsung dia praktekkan. Oke. Tapi dia nggak tahu apa konsekuensinya. Iya. Disitulah makanya saya ingin mengajak mungkin dari teman-teman, dari pihak-pihak luar atau instansi yang terkait. Kita harus memberikan suatu wawasan kepada mereka, memberikan gambaran kepada mereka untuk bahaya bullying ini. Oke. Karena kalau kita sendiri cuek, kita sendiri diam, tidak memberikan pemahaman kepada mereka dengan bahayanya bullying itu, ya gimana mereka mau tahu gitu loh. Jadi kalau kita biarkan aja, pasti mereka usia-usia remaja itu usia yang sangat labil, yang pengen tahu apa Iya, sih ini, betul. tapi dia tidak tahu resiko yang akan dihadapi gitu kan. Makanya dari bullying itu bisa, Mas tadi bilang sampai bisa terjadi Penganiayaan penganiayaan, gitu ya. pemukulan, itu kan sudah masuk kategori penganiayaan ya, pasal Iya. 351. Itu makan konsekuensinya ya anak itu kalau memang dilaporkan bisa masuk tindak pidana. Oke ya. Dan biasanya ancamannya kalau misalnya yang di bawah umur ini berapa? Biasanya kalau untuk anak-anak sendiri itu kan Heeh, setengah dari dewasa ya. setengah dari dewasa ya. Misal seandainya 5 jadi 2,5, ancamannya jadi 2,5 itu. Biasanya anak-anak seperti itu. Tapi prosesnya peradilannya juga beda sendiri kan. Iya betul. Jadi nggak sama dengan proses yang Orang dewasa Dia juga harus di pengadilan itu kita juga tidak boleh menggunakan atribut dari hakimnya pun seperti itu. Tapi biasanya kalau hal-hal yang seperti penganiayaan, mungkin kalau memang tidak terlalu berat yang atau ancamannya tidak sampai 7 tahun, mungkin bisa kita melakukan diversi Versi. gitu ya, untuk anak ini, supaya proses dengan satu syarat memang sudah terjadi suatu perdamaian antara kedua pihak, dengan tujuan supaya anak ini tidak masuk dalam proses persidangan. Oke. Oke, agar kita memberi suatu kesempatan lah kepada anak ini, jangan sampai melakukan pengulangan seperti hal-hal seperti itu. Oke. Baik. Ya, jadi intinya di sini kasus-kasus kenakalan remaja ya, ini akan ditangani oleh Kejari, misalnya kalau tadi ada yang sampai berbuntut penganiayaan gitu ya. Betul. Tapi kalau sementara misalnya hanya kasus-kasus ringan yang bisa diselesaikan secara damai, itu alangkah lebih baik ya. Ya itu Mas. Oke. Karena kita tidak mau seorang remaja ini atau seorang anak ini mempunyai, di dalam pidana itu bukan berarti dia ini Mas. Malah kadang-kadang saya berpikir juga masuk ke dalam suatu pidana, masuk ke dalam rumah tahanan, itu akan membuat anak ini semakin Down ya. down. Nah, Oke. makanya sebisa mungkin kalau bisa memang itu bisa diselesaikan secara baik-baik, diselesaikan secara keluargaan, kenapa tidak kan seperti itu kan, untuk ke depan anak ini, karena masih panjang sekali paling itu. Walaupun mungkin kadang-kadang kan masyarakat taunya kayak gini, misalnya, wah ini sana kan bersalah nih, Wah, udah berat nih, penganiayaannya udah kayak orang dewasa gitu. Kan kadang-kadang ada tuntutan-tuntutan seperti itu dari masyarakat nih yang nggak puas misalnya. Oh ini kok malah
misalnya damai ya akhirnya gitu, misalnya ada yang seperti itu. Ini gimana tuh kalau supaya meyakinkan masyarakat bahwa kalau anak-anak kan pasti ada ini sendiri gitu. Ada betul, memang Iya. anak-anak beda sendiri Mas, Ah. penanganannya beda, proses persidangannya beda. Intinya untuk dilakukan diversi itu yang penting akan ada suatu syarat, yang penting dia tidak lebih ancaman dari 7 tahun. Oke. Kalau bisa di bawah 7 tahun memang kita bisa lakukan diversi. Tujuannya sih intinya cuma ini aja, karena jangan dilakukan diversi itu supaya anak itu juga tidak bisa, jangan sampai mengulangi lagi gitu loh. Itu tujuan Oke, dari supaya itu. efek jerah Efek ya. jerah aja. Hari ini dia tahu konsekuensi apa yang dia lakukan pada saat ini. Nah, setelah dia tahu sampai konsekuensi itu, udah besok menjadi suatu pembelajaran bagi mereka. Oke. Ya, sepengalamannya Mas Dwi sendiri nih, misalnya ada kasus yang sampai anak remaja ditahan. Nah, setelah keluar dari tahanan nih, biasanya ada pemantauan lagi nggak sih Mas? Maksudnya anak tersebut jaminan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama gitu Mas? Atau biasanya ada juga yang mengulangi atau bagaimana nih biasanya? Sepengetahuan saya dan sepengalaman saya memang pada saat sudah, seandainya sudah dilakukan diversi atau terjadinya musyawarah antara kedua belah pihak, biasanya saya menekankan kepada pihak keluarga, Oke. terutama orang tua lah ya, Mhm. untuk selalu mengontrol, menjaga anak itu untuk melakukan suatu perbuatan yang diulanginya lagi. Tapi memang ada kala juga yang sudah kita lakukan diversi atau kita sudah damaikan, anak ini masih melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Baik. Yaitu karena mungkin kurangnya pengawasan juga dari pihak orang tua, sekolah atau seperti itu. Itu tidak menutup kemungkinan. Tapi alangkah baiknya pengawasan orang tua lah, pintu utama itu dari orang tua yang benar-benar harus bisa menjaga anak itu. Oke. Ya, tadi kan sudah disebutkan ya, penanganan kenakalan remaja ini ada preventif, represif, dan juga rehabilitasi gitu ya Mas ya. Nah, untuk preventif sendiri nih, upaya-upaya preventif yang bisa dilakukan nih untuk Oke, kalau preventif itu kan kita kan pencegahan mencegah ya. Iya. ya sebelum terjadinya suatu perbuatan alangkah baiknya kita melakukan pencegahan. Pencegahannya seperti apa kan Iya, gitu. betul. Kalau yang saya lakukan biasanya bukan memang tugas saya ya. Kita selalu memberikan penyuluhan, pengarahan ke tiap-tiap sekolah, Mas. Oke. Dengan acara jaksa masuk sekolah. Oh, ada juga ya. Ada jaksa. Itu tiap berapa pekan atau sebulan sekali atau berapa kali? Bisa sebulan sekali. Oke. Kita berkunjung ke sekolah. Ke sekolah-sekolah kita kunjungi baik dari SMP, SMP, SMA. SMA. SD pun tidak bagus, lebih bagus karena alangkah baiknya dari usia dini dia tahu bahwa ada konsekuensi suatu perbuatan yang salah gitu. Oke. Baik. Mulai program jaksa masuk sekolah. Di situ memang kita memberikan, sebenarnya bisa tergantung permintaan dari pihak sekolah, pengennya seperti apa. Kalau memang dari pihak sekolah ingin, Pak, Mas, minta tolong dong, ngasih pengarahan, ngasih edukasi kepada anak-anak mengenai bahayanya narkoba, bahayanya perkelahian, semacam itu, kenakalan remaja, kita bisa. Kalau dari preventif sendiri kan yang tadi mungkin dari pencegahan itu yang pertama memberikan arahan mengenai bahaya, termasuk bahaya ini banyak ya Mas, pergaulan bebas, bahaya narkoba, pencurian. Dengan cara tadi kita bisa melakukan jaksa masuk sekolah, berkunjung-kunjung, kemudian menjalin komunikasi efektif dengan anak yang saya bilang tadi, selalu instan, jangan sampai terlepas. Kasih komunikasi, kasih pengertian, kemudian bersikap tegas, mendukung hobi anak, terus mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikannya. Gitu. Oke, itu yang upaya preventifnya ya. Okay. Kalau yang represifnya nih, upaya Represif. Ya. Represif ini biasanya sih sudah Kalau udah kejadian ya. tapi ya biasanya kan kalau sudah kejadian pasti kita
Kalau dari mungkin contoh dari pihak sekolah, misalnya sudah kejadian ya kita harus memberikan suatu Sanksi ya? sanksi lah, teguran Tegas ya. tegas, makanya harus tegas. Ya salah satunya itu. Kalau ini kan sudah kejadian, kalau preventif, Oke. kita harus memberikan sanksi atau tegas saja. Nah kalau rehabilitasi nih, mungkin apa aja nih Bu? Bisa dikasih tahu nih. Rehabilitasi biasanya fokus pada kalau dari biasanya anak ini rehabilitasi mungkin contohnya satu, apabila memang dia sudah melakukan suatu tindak pidana, dia X, kemudian gimana cara kita untuk memulihkan status anak itu di masyarakat. Biasanya kita kasih dia pendampingan, mungkin dikasih suatu kegiatan. Mungkin dalam satu contoh, kalau memang dia sudah X, biasanya kan di dalam suatu rutan atau narapidana, anak itu dididik mempunyai suatu kegiatan yang positif. Yang pasti saya tahu, pernah saya melihat disuruh membuat suatu kegiatan seperti pakaian, membuat bola, membuat ini. Bikin kerajinan gitu ya. Pada saat dia keluar dari tempat tersebut, dia sudah mempunyai suatu keahlian yang mudah-mudahan keahlian itu bisa dipakai dia sebagai mungkin bekal mata pencarian, jika jangan sampai melakukan hal yang sampai terulang lagi. Oke, baik. Ya, bisa dibilang ini kayak memberikan ini ya, dikasih pendidikan ulang gitu ya. Betul, Mas. Memperbaiki akhlaknya supaya lebih baik lagi. Termasuk mungkin biasanya ada yang dimasukkan ke pondok pesantren, ada juga ya. Itu bisa lebih bagus, Mas. Oke. Ya, baik pendengar satu ya, kita masih bersama-sama di dialog Jaksa Menyapa siang hari ini ya dengan topik kenakalan remaja ya. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, masih kami beri kesempatan di line telepon 02816323336 atau melalui WA 08112540911, live chat di RRI Digital, dan juga live chat melalui YouTube channel kami RRI Purwokerto. Nah, bicara tentang dukungan nih untuk penanganan kenakalan remaja. Nah, biasanya Kejari ini bekerja sama dengan stakeholder mana saja gitu, dan sinergi seperti apa yang sudah dilakukan selama ini? Kalau dari yang kita pengalaman saya, memang ada teman-teman juga ya dari kepolisian, BNN, baik pemerintah setempat, selalu memberi kita mengadakan suatu koordinasi, memberikan suatu arahan agar di suatu wilayah itu gimana caranya kita untuk mencegah hal-hal yang khususnya bagi remaja-remaja yang mungkin kalau dibilang salah arah itu. Kita selalu bekerja sama dalam hal memberikan masukan, edukasi kepada pemerintah, baik di sektor-sektor mungkin dari sekolah maupun masyarakat. Biasanya kita langsung berkunjung ke tempat-tempat tersebut atau ke desa, dari desa tersebut bisa mengundang masyarakat setempat yang bisa langsung diterima. Biasanya itu lebih efektif seperti itu. Kita masuk ke suatu desa, kepala desanya mengundang masyarakat, karena di daerah ini kadang-kadang dia tidak tahu, Mas, konsekuensi hal-hal yang terjadi kalau kita melakukan suatu hal yang tidak baik itu lebih bagus. Oke, jadi memang harus jemput bola ya, tuh. Betul, langsung terjun ke lapangan ya. Betul, Mas. Mungkin kalau kayak kita yang di perkotaan sih mudah gitu ya aksesnya, tapi kalau mereka mungkin yang tinggal di wilayah pedesaan yang mungkin secara infrastruktur aja kadang susah untuk menjangkau ya. Betul. Itu yang perlu harus butuh effort untuk ke sana gitu ya. Betul, tapi tetap biarpun susah, biarpun kalau dibilang badai menerjang badai, kita tetap akan melakukan hal tersebut. Intinya tujuan dari kejaksaan, kepolisian, pemerintah setempat, tujuannya baik. Intinya ingin yang pertama ya memberitahukan kepada masyarakat
tentang suatu bahaya-bahaya yang mungkin mereka tidak tahu. Mungkin seperti itu. Oke. Kalau di Kejari Kebumen sendiri, mungkin yang sepengetahuannya Mas Dwi ini, rutinitas untuk penyuluhan tentang hukum gitu kepada masyarakat ini seperti apa nih Ada rutinitas yang sudah dilakukan? Oke. Kalau di Kejari Kebumen, meskipun saya baru 3 hari, Iya. karena sebelumnya saya juga kepala Kasintel di sebelumnya, Satker sebelumnya. Memang kalau rutinitas biasanya kita melakukan salah satunya yang saya bilang tadi, ada jaksa masuk sekolah. Itu salah satunya, kita berkunjung ke tiap-tiap sekolah, memberikan edukasi, memberikan masukan, memberikan wawasan kepada siswa-siswa, baik itu SD, SMP, SMA. Kemudian dari jaksa masuk sekolah kita ada melakukan jaksa menyapa yang saat ini kita lakukan. Ini biasanya kita lakukan di RRI. Tapi memang kalau di daerah tidak ada RRI, kita tidak pantang menyerah. Radio swasta pun jadi, Mas. Radio setempat lah ya. Setempat jadi. Yang penting kita bisa memberikan masukan kepada setiap pendengar masyarakat. Itu jaksa menyapa. Kemudian ada juga kita melakukan penerangan hukum. Biasanya penerangan hukum kita lakukan kepada pemerintah setempat, khususnya desa, tentang pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa. Karena kita tidak mau di suatu daerah ada kepala desa yang menggunakan kewenangannya. Makanya disitulah kita memberikan penerangan tentang tata cara pengelolaan keuangan desa. Intinya ya baik, agar uang yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada desa dipergunakan dengan baik, dengan untuk kemakmuran masyarakat. Yang penting jangan dibawa kabur. Itu. Salah satunya itu, Mas. Nah, lalu kendala terbesar nih Mas Dwi kalau menangani kasus kenakalan remaja ini apa sih sebenarnya? Kan ini kasus yang berulang, sering ada. Nah, kendalanya apa sebenarnya kalau boleh tahu nih? Mungkin kalau menurut Mas Dwi sendiri. Kendala emang kadang-kadang variasi juga sih, Mas, kendalanya. Kadang-kadang kita sudah memberikan edukasi, kita memberikan masukan, kita memberikan pendekatan. Ya, memang kadang-kadang anak itu masih melakukan. Apalagi ya? Ya mungkin kalau kendalanya jangan sampai putus komunikasi dengan anak sih. Kalau putus komunikasi itu yang buat susah, Mas. Udah repot ya. Jadi memang udah tugas orang tua lah ya. Di rumah yang memang harus aware dengan anaknya gitu ya. Karena kalau orang tua udah cuek, sudah diam, tidak peduli dengan anak. Ya sama, anak juga nggak akan peduli juga ya. Anak pun juga akan seperti itu. Orang tua saya jadi seperti ini, gitu kan? Itulah makanya komunikasi yang baik dengan. Jadi solusi terbaik itu ya. Iya. Untuk karena kalau mencegah kenakalan remaja kita tidak ada komunikasi ya sudah. Gak tahu kemana. Ya, jadi ini kita hari ini dapat pencerahan ya pendengar ya, bahwa mau sesibuk apapun kita ya dengan aktivitas kita sebagai orang tua, tapi hubungan komunikasi dengan anak itu harus tetap terjalin dengan baik gitu ya. Karena itu salah satu kunci untuk mencegah anak untuk berbuat penyimpangan atau berbuat kenakalan gitu ya. Oke, baik pendengar, karena waktu kita sangat terbatas yang hari ini bersamaan di Dialog Jaksa Menyapa, masih ada waktu, silahkan satu penanya lagi boleh kami beri kesempatan. Yang ingin bertanya lewat telepon bisa langsung ya hubungi kami 02816323336 ya, atau melalui WhatsApp 081125400911. Ya, baik. Mas Dwi, mungkin sambil menunggu penelpon juga, apa nih pesan penting untuk para pendengar kami terkait kenakalan remaja ini supaya menjadi perhatian bersama dan kita tidak mengabaikan kenakalan remaja ini dan tidak menormalisasi juga. Kan kadang-kadang kalau orang sudah apatis ya, biarin lah, namanya anak-anak, namanya remaja ya pasti nakal gitu kan, ada yang seperti itu. Jangan sampai itu jadi dinormalisasi gitu kan. Nah, supaya orang-orang nggak seperti itu pikirannya, pesan pentingnya apa nih untuk para pendengar kami? Silakan. Paling saya juga karena punya anak ya. Iya. Yang saya selalu tanaman kepada anak saya,
Yang pertama, ini yang pertama mungkin Mas. Ya. Selalu berkata jujur. Oke. Jujur ya. Itu yang pertama, Oke. jujur. Karena dari kejujuran itulah bisa membangun suatu karakter anak. Kalau dia sudah tidak jujur, pasti untuk kedepannya yang lainnya pasti tidak akan ini. Oke. Itu yang pertama saya tanamkan ke anak. Kamu harus jujur, meskipun ada suatu hal yang dia lakukan, mungkin mengambil sesuatu di sekolah seperti apa itu, harus ngomong dan harus berani bertanggung jawab. Itu jujur. Pertama jujur, kemudian ini sebagai orang tua ya, saya bukan sebagai jaksa nih. Iya, siap. Oke. Sebagai orang. Ini sharing. Ya, sharing. Kemudian saya selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif di anak. Dalam arti kata, kegiatan dia di luar sekolah seperti apa, saya tahu selama itu masih sifatnya baik, bagus, saya akan selalu mendukungnya. Oke. Mungkin itu aja. Iya. Baik, kalau yang sebagai jaksa nih mungkin beda nggak pesannya apa nih? Sebenarnya sama aja sih Mas, cuma Sama aja bedanya karena ini curhatan. Oke, baik, curhatan orang tua ya Mas ya. Oke, baik, ini Mas Dwi karena waktu kita sangat terbatas ya. Terima kasih sekali sudah Mas. hadir. Mudah-mudahan apa yang Mas Dwi sampaikan ini bermanfaat untuk para pendengar dan untuk saya juga pribadi. Ini luar biasa sekali tadi informasinya yang terkait apa itu kenakalan remaja, bagaimana cara mencegah dan menanganinya seperti apa. Mudah-mudahan ke depan ya kasus-kasus kenakalan remaja bisa ditekan ya, dan semuanya bekerja sama, masyarakat ya, penegak hukum juga harus bersinergi untuk apa ya, mencegah terjadinya kenakalan remaja terjadi berulang di tengah masyarakat. Mungkin sekali lagi closing statement mungkin boleh? Apa pesan penting lagi? Silakan kalau masih ada yang perlu ditambahkan, monggo. Pesan saya mungkin seperti hal-hal yang saya sudah lakukan kepada mungkin buat teman-teman di sana. Yang pertama, selalu berbuat baik kepada orang lain. Oke. Karena kalau kita sudah selalu berbuat baik kepada orang lain, suatu saat nanti orang itu yang akan membantu kita. Paling pesan saya itu. Selalu berbuat baik aja. Oke, berbuat baiklah ya kalau kita ingin mendapatkan perlakuan yang sama juga ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih untuk Mas Dwi Romadona selaku Kasih Tindak Pidana Khusus dari Kejari Kebumen. Terima kasih juga tim yang sudah menemani hari ini ya, mengawal Mas Dwi sampai ke Purwokerto ya hari ini, siang ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi di pertemuan yang lain, di dialog yang lain dengan topik yang berbeda yang lebih menarik pastinya. Dan sampai di sini dialog Jaksa Menyapa. Jangan lupa untuk selalu simak dialog Jaksa Menyapa yang hadir setiap Kamis pukul 10:05 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama para jaksa dari Kejari di wilayah Banyumas Raya pastinya. Baik, saya Priyo dan juga Mas Dwi Romadona pamit ya dari Jaksa Menyapa kali ini. Setelah ini tepat pukul 11 kami akan bergabung dengan Pro 3 yang menyampaikan dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami. Oke. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa Menyapa, sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri.